Yuk melanjutkan ngobrol sehat bareng saya Dr. Pua, masih dalam serial mengenal tumbuh kembang janin ya. Jadi kita sekarang membahas apa saja yang terjadi pada saat trimester kedua. Yang lalu sudah kita bahas kan, mulai dari 0 sampai 13 minggu atau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu termasuk trimester pertama. Ini sekarang kita memasuki bulan yang keempat, yaitu trimester kedua. Para sahabat sehat, trimester kedua atau minggunya itu 14 minggu ke atas, bulannya itu memasuki bulan keempat, disinilah organ reproduksi sudah terbentuk ya, sudah semakin sempurna. Laki-laki sudah punya prostat seperti itu ya, perempuan sudah punya indung telur ya. Jadi bukan sekedar pada saat USG tanya dokter laki atau perempuan, bukan itu ya, tapi maksud saya kelengkapan organnya ya. Kemudian dari segi beratnya, janin itu sudah lumayan, sudah 40 gram ya, sekitar itu ya, sekitar setengah on lah ya, 50 gram. Besarnya, panjangnya itu kisaran 80 sampai 100 mili, 10 cm ya, udah lumayan besar kan ya. Itulah yang terjadi di bulan keempat. Tentunya yang tadi, yang susunan saraf pusat, yang sistem kardiovaskuler, organ pencernaan, itu semua yang dimulai dari trimester 1 sudah terbentuk, pada saat trimester kedua semakin sempurna ya. Jadi susunan saraf pusat semakin sempurna. Telinga, mulailah janin itu bisa mendengar ya. Jadi pada saat bulan kelima janin itu sudah bisa mendengar. Makanya pernah dengar ya terapi musik. Jadi kalau kita hamil, ibunya mendengarkan musik klasik ya, katakanlah Mozart ya, didengarkan pakai apa terserah, mau pakai semacam ditempel di perut ya, atau secara gampang katakanlah pakai tip atau pakai radio atau didekatkan ke perut ibunya boleh, karena janin pada saat memasuki bulan kelima ini dia sudah bisa mendengar ya para sahabat sehat ya, luar biasa sekali ya. Kemudian pada saat memasuki bulan kelima juga ini kulit janin itu sudah ditutupi oleh vernic caseosa, tahu ya, lapisan putih dulu ya di dalam ketuban. Makanya kan ada yang bertanya nih, janin di dalam ketuban 9 bulan kan berenang di dalam air, tapi dia tidak kedinginan karena ada lapisan lemaknya yang namanya vernic itu tadi ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, pada saat memasuki bulan kelima itu kan jumlah ketubannya banyak ya. Banyak, sudah saya jelaskan yang lalu kan, bisa sampai 1 liter begitu, tapi normal, banyak tapi normal, bukan yang kembar air ya. Disitulah otot, tulang, rambut semuanya juga sudah bertumbuh. Jadi mohon maaf sekali lagi, penentuan ini nanti jadinya anak bagus, giginya juga tumbuhnya bagus, rambutnya lebat, atau mungkin tinggi badannya dan sebagainya, dimulai di sini. Makanya asupan tidak hanya asam folat. Kalau trimester 1 kan asam folatnya nih yang dikejar untuk susunan saraf pusat. Yang ini karena sudah pembentukan tulang, rambut, gigi. Jadi kalsiumnya ya para sahabat sehat. Makanya dokter selalu menanyakan, ibu doyan susu nggak? Doyan dokter susu. Doyan ikan laut nggak? Doyan. Nah, terus gimana? Perlu tambahan suplemen kalsium ya. Jadi supaya ibu ini tidak mudah giginya keropos, tidak mudah sakit semua badannya karena kekurangan kalsium, dan untuk janinnya pun bagus untuk tumbuh kembang otot, tulang dan rambutnya ya. Itulah yang terjadi di trimester kedua bulan kelima. Nah sekarang memasuki bulan ke-6 kan ya, bulan ke-6. Nah telinganya kan tadi udah bisa mendengar nih, kelopak mata ya, jadi tidak hanya mata tapi ada kelopak matanya, daun telinganya itu semua terbentuk. Jantungnya pun iramanya semakin bagus, semakin teratur. Jadi makanya dengan perkembangan teknologi sekarang ada istilahnya USG feto maternal kan ya, bukan sekedar USG 4 dimensi loh ya. Kadang-kadang orang bertanya, dokter saya pengen USG 4 dimensi, pengen tahu laki perempuan. Ya nggak usah pakai 4 dimensi, USG biasa pun 2 dimensi bisa kelihatan laki perempuan. Tapi sekali lagi saya selalu menghimbau kepada pasien-pasien saya maupun para sahabat sehat, sahabat online saya, kalau hamil itu jangan berdoanya minta laki perempuan.
berdoalah minta bayi yang dititipkan kepada Anda itu sehat baik jasmani maupun rohani. Tidak penting laki-laki atau perempuan, yang penting sehat ya. Jadi sekali lagi, kalau dapat laki dapat perempuan itu istilahnya dapat bonus ya. Jadi anaknya nih 3 cewek semua. Saya sering bercanda kepada pasien-pasien, nggak apa-apa mendirikan CV 3 darah. Kalau laki-laki semua mendirikan PT 3 putra, saya katakan begitu. Maksud saya supaya kita tuh sadar, kita diberi gratis dititipi anak yang hebat, yang sempurna, tidak cacat, pinter, itu semua luar biasa. Jadi sekali lagi jangan ngoyo, kalau orang Jawa bilang ngotot harus punya laki, kalau belum dapat laki nggak stop. Sudah 5 perempuan semua masih nggak stop, mau mendirikan klub voli ya toh. Jadi sekali lagi, memasuki bulan ke-6 itu sudah bisa mendengar. Jari-jari tangan kaki pun sudah terbentuk, tidak hanya menggenggam tapi sudah ada ini ada ini masing-masing, jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah terbelah seperti ini. Walaupun bayi di dalam rahim nggak bisa dada begini ya, dia tetap begini ya, menggenggam, tapi di situ sudah terbentuk sempurna. Beratnya berapa? Udah sekitar 500 gram, besar ya, setengah kilo ya. Panjangnya kalau tadi 160 itu berarti 16 cm, sekarang udah sekitar 19-20 cm ya. 190 mili kan 19 cm, udah besar. Kalau yang dulu kan berapa? 160 segini, kalau 20 cm udah segini ya. Jadi bulan ke-6 itu sudah boleh dikata semua organ sudah terbentuk. Ya belum kalau dikatakan berarti nggak apa-apa dokter lahir 6 bulan, ya enggak, tetap namanya prematur. 7 bulan pun prematur, namanya lahir yang normal itu 37 minggu ke atas ya. Jadi para sahabat sehat, kalau yang lalu sudah kita bahas trimester 1 0 sampai 13 minggu, yang kali ini kita membahaskan trimester kedua tuh 14 sampai 28 minggu. Di sini tetap penting, makanya pemerintah bikin program ANC terpadu, tahu ya, trimester 1 1 kali ini, trimester 2 2 kali, trimester 3 nanti 3 kali, sehingga minimal 6 kali. Itu ada tujuannya, karena supaya memantau tumbuh kembang janin Anda dengan seksama. Dan kalau ketemu ada sesuatu kelainan, itu bisa cepat diintervensi. Pernah saya bahas yang lalu kan dalam tayangan ketuban, kalau terlalu sedikit ketubannya, ini trimester 2, pada saat bulan yang kelima itu kalau ketubannya terlalu sedikit, otomatis lapisan yang putih tadi yang saya katakan vernik itu kurang kan. Jadi bayinya bisa apa? Tidak, tumbuh kembangnya tidak bagus. Pernah dengar istilah IUGR, kecil masa kehamilan. Dokter lahirnya 9 bulan loh dokter, tapi beratnya cuma 2 kilo. Ya itu yang namanya kecil masa kehamilan. Itu pun bisa dipantau sejak trimester 2 ini. Makanya mohon maaf para bunda yang sedang hamil, kalau ke dokter trimester kedua jangan hanya tanya laki perempuan, tanyakan gimana jumlah ketubannya, gimana kondisi ari-arinya, berapa berat janinnya ya. Jadi kalau misalkan oh kecil ibu, ini sekarang 6 bulan kok berat janinnya masih setengah kilo ya, padahal ini harusnya kan sudah mungkin sekitar 7 on begitu. Dokter akan menyarankan diberi vitamin yang cepat meningkatkan berat badan janin, dan juga diberi tips dan trik makanannya apa yang boleh dikonsumsi atau bahkan disarankan. Di situ loh perlunya periksa ya. Jadi sekali lagi, oke para sahabat sehat, jadi trimester kedua ini merupakan kelanjutan dari trimester 1, tapi di sini semakin sempurna, semua organ terbentuk dan mulai untuk pematangan. Nanti di trimester ketiga kita akan lihat begitu dahsyatnya dari berat janin yang asalnya cuma setengah kilo, itu langsung melesat menjadi 1,5 kilo dan seterusnya, padahal bayi lahir bisa 3 kilo kan ya. Jadi luar biasa sekali. Sangat menarik untuk kita belajar bersyukur dengan mengetahui betapa dahsyatnya tumbuh kembang janin kita. Oke para sahabat sehat, silakan Anda tulis di kolom komentar kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau Anda rasa ada manfaatnya tayangan ini, silakan berbagi kepada siapapun yang memerlukannya. Salam sehat.